Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf ibu-ibu, saya terlambat. Masya Allah, dari jam 7:30 saya berangkat baru sampai sekarang. Karena saya kena ganjil genap. Masya Allah. Harus mutar dari Duren Sawit. Masya Allah. Mereka pengalaman nih, kalau ganjil genap gak bisa, susah ya. Mending naik motor ya. Baik para ummahat, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita untuk mempelajari sebahagian dari agama kita, dan semoga kita termasuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada seorang hamba yang dia mendengarkan hadisku, kemudian dia menyampaikannya kepada manusia. Baik, pada pertemuan ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan al-a'mal al-qulub, amalan-amalan hati. Perlu kita tahu bahwasanya di dalam Islam amalan terbagi menjadi dua. Sebuah amalan terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan al-a'mal az-zahirah, amal yang terlihat, amal yang bisa disaksikan oleh manusia. Dan al-a'mal az-zahirah ini adalah amalan yang semuanya berkaitan dengan rukun Islam. Makanya di antara definisi Islam, ketika Islam, iman, dan ihsan itu dipisah, maka definisinya berbeda-beda. Kalau Islam, iman berada pada satu kalimat, maka maknanya adalah agama. Namun ketika dia dipisah, Islam adalah, iman adalah, maka Islam semua amal yang zahir. Makanya semua rukun Islam itu semua amal-amal yang zahir, semuanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, fa akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi sebutkan semua rukun Islam. Dan semua rukun Islam itu berkaitan dengan al-a'mal az-zahirah, amalan yang terlihat. Mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini semua amal yang harus terlihat, harus terlihat. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan al-a'mal al-qulub, amalan hati, amalan-amalan hati. Dan amalan hati dia lebih penting dari amal zahir. Amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Kenapa demikian? Di dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal Al-Baqarah, Allah mendustakan lisannya orang munafik, walaupun mereka mengucapkan dengan lisan kami beriman, tapi Allah tahu isi hati mereka. Sehingga Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Itu di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di ayat yang ke-8. Di antara orang-orang, di antara sebagian manusia, ada yang mengatakan, "Ya Allah, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada akhirat." Lisan mereka mengucapkan kalimat zahir. Tapi Allah mengatakan, "Wa ma hum bimu'minin." Kalian semuanya bukan orang-orang yang beriman. Kenapa? Allah tahu isi hatinya orang munafik. Dan amal batin ini, amalan-amalan hati ini, itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan hakikat sebuah ketakwaan. Kalau kita bicara takwa, Bapak Ibu, kita bukan bicara hanya lisan mengucapkan saya bertakwa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Orang yang bertakwa itu takwanya di sini, di mana? Di dalam hati. Maka ketika hati seorang hamba bertakwa, maka pasti matanya bertakwa. Kalau hati kita bertakwa, mata akan bertakwa. Kalau hati bertakwa, maka pendengaran akan bertakwa. Kalau hati itu bertakwa, maka lisan kita akan bertakwa. Dimulai dari semua hati. Makanya orang kalau hatinya bertakwa, dia bisa melihat pandangannya, mana yang halal, mana yang haram. Orang kalau hatinya bertakwa, dia akan mendengar sesuatu yang Allah halalkan saja. Maka ketika kita mendengarkan gibahan, aib saudara kita, di saat itu hati kita sedang tidak bertakwa. Di saat lisan kita sedang menggibahi orang lain, maka di saat itu lisan dan hati kita sedang tidak bertakwa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya al-abwab al-hidayah as-salasah, atau babul hidayah salasah. Pintu masuknya hidayah itu ada di 3 tempat. Jadi kalau kita bicara masalah hidayah, si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah, itu kita bicara 3 pintu. Kapan seorang mendapatkan hidayah, dan kapan hidayah keluar dari diri seseorang. Pintu yang pertama adalah hati. Itu pintu hidayah yang pertama. Pintu hidayah yang kedua adalah pendengaran. Dan pintu hidayah yang ketiga adalah mata, penglihatan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Allah menyebutkan masalah hati, pasti Allah sebutkan setelah itu masalah telinga dan mata. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Al-Baqarah ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim. Kalau hati sudah dikunci Allah, maka berikutnya pendengaran akan dikunci Allah. Wa ala absarihim ghishawah. Dan Allah juga memberikan di matanya ada penutup, sehingga matanya tidak mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. 3 pintu hidayah. Dan 3 ini juga tempat keluarnya hidayah. Nah, oleh karena itu, karena amalan-amalan hati itu sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang tidak terlihat, maka para ulama mengatakan hendaklah seseorang mengetahui sebagaimana ada amal-amal zahir, di situ juga ada amalan-amalan batin. Baik, apa saja contoh di antara amalan-amalan batin?
Ini kita lihat sebagian dari referensi Syekh Shalih Al-Munajjid ya. Di antaranya adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Itu amalan hati. Bahkan amalan hati itu dia menjadi salah satu syarat diterimanya sebuah amal zahir. Amalan hati itu menjadi salah satu syarat diterimanya amalan zahir. Contoh, ibu kalau sholat, apa syarat diterimanya amal ibu-ibu? Ada dua kan? Ikhlas dan ittiba. Ibu sholat mau seperti sunnah Nabi, benar-benar persis seperti sunnah Nabi. Gerakannya sudah sesuai sunnah, Masya Allah. Kemudian rukuknya, sujudnya, berdirinya sesuai sunnah. Tetapi kalau amalan hatinya rusak, nggak diterima. Tidak diterima. Tapi terkadang tidak berlaku sebaliknya, Bu. Terkadang ada sebagian amal zahirnya rusak, tapi karena amal hatinya benar, Allah maafkan. Apa contoh dalilnya? Contoh dalil tentang kisah seorang Bani Israel. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan ada seorang ayah dari kalangan Bani Israel. Dia mengatakan kepada keluarganya, kalau besok aku mati, aku besok meninggal dunia, tolong kalian bakar tubuhku. Ini zaman dulu ya Bani Israel. Bakar tubuhku dan buang abunya sebagian di lautan dan sebagian di daratan. Ini syariat umat terdahulu. Akhirnya meninggallah dia. Anak-anaknya membakar tubuh dia. Kemudian abunya sebagian dilempar di lautan, sebagian di daratan. Kemudian Nabi menceritakan orang ini nanti di akhirat dipanggil Allah. Allah tanyakan, ya fulan, apa yang membuat engkau berwasiat agar tubuhmu dibakar? Ini kan sebuah kesalahan, nggak boleh. Berarti amal zahirnya salah. Dia menjawab, makhafatan laka ya Rabb. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku melakukan itu karena aku takut berjumpa dengan engkau ya Allah. Takut kepada Allah di antara amalan hati, al-khauf. Ketika Allah melihat kejujuran hati seorang hamba, maka di akhirat Allah maafkan dia. Cuma jangan pulang dari sini suruh bakar tubuh, jangan. Ini syariat terdahulu. Artinya ini ibrah yang Nabi sampaikan sama kita. Terkadang orang amal zahirnya salah, namun Allah melihat kepada keikhlasannya, terkadang dimaafkan Allah. Namun bukan berarti itu membuat kita meninggalkan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara amalan-amalan hati al-ikhlas, kemudian tawakal, kemudian ar-raja, kemudian as-sabar, as-syukur, tafakkur, mahabbah, dan selainnya. Namun di awal pembahasan ini saya ingin menyebutkan secara global dan terkhusus yang berkaitan dengan masalah ketakwaan. Dari sekian banyak amalan hati, ada ikhlas, ada sabar, ada cinta, ada ridho. Termasuk amalan hati yang paling inti adalah takwa. Ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang yang bertakwa kepada Allah kecuali Allah akan selamatkan dia di dunia dan di akhirat. Makanya definisi takwa di antara para ulama sebutkan definisi yang paling bermakna dan paling singkat. Apa itu takwa? Melakukan yang diperintahkan Allah dan menjauhkan semua larangan Allah.
Itulah takwa itu. Dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, setiap hari manusia ini sebenarnya dia sedang memilih surga atau neraka dia. Ini bahasa yang sangat dalam dari Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Setiap hari kita ini, ucapan kita, langkah kaki kita, tanpa kita sadari, kita sedang memilih surga atau neraka kita. Dan setiap saat seorang hamba, dia berada pada persimpangan jalan. Mau ke kanan atau mau ke kiri. Memilih yang Allah ridho atau memilih yang Allah tidak ridho. Contoh, ketika seorang menggunakan matanya, apapun yang kita lihat, itu hanya dua hasilnya. Halal atau haram. Sesimpel itu agama kita, Pak. Itulah rumus dalam beragama. Apapun yang kita dengar, antara halal atau haram. Kalau halal jalan menuju ke dalam surga, kalau haram ke neraka. Maka ketika ada orang yang sedang bergibah di hadapan kita, dan kita duduk dengan khusyuk menikmatinya, di saat itu telinga kita sedang kita izinkan untuk masuk ke dalam neraka. Ya, kita nggak sadar. Ya itu tidak? Iya. Di saat itu kita sedang mengatakan, wahai telinga, aku izinkan engkau mendengarkan gibah, dan itu jalan aku ke neraka. Tapi banyak orang tidak sadar. Makanya kata para ulama, ya, mereka mengambil dari sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Ada orang nggak mau masuk surga, Bu? Ada, Bu? Hah? Semua pengen masuk surga. Itu ucapan lisan. Tapi bahasa tubuh itu bahasa kejujuran. Lisan pengen masuk surga, tapi bahasa tubuh adalah bahasa amal. Kata para sahabat, ya Rasulullah, waman ya'ba? Wahai Rasulnya Allah, apakah ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka Nabi menyebutkan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, dia telah memilih jalan untuk masuk ke dalam api neraka. Dan takwa berkisar di antara dua poin itu. Perintah dan larangan Allah. Baik, apa manfaat dari seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, ayat yang selalu dibacakan oleh para ustadz, para duat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Baik, perhatikan dua ayat yang mulia ini, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, Allah mengatakan, siapa yang bertakwa kepadaku, aku berikan kepadanya jalan keluar. Lihat bagaimana takwanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan Allah lari dari Fir'aun. Kita ini sering, Bu, ketika dapat musibah, masalah,
Kita nggak mau kembali sama agama kita. Kita nggak mau kembali kepada ilmunya Allah. Terkadang kita lebih memilih cara-cara duniawi. Dapat masalah yang kita ingat siapa? Oh, saya punya kenalan si fulan. Oh, si fulan bisa bantu saya. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ketika dia dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, apa perintah Allah kepada Musa, ibu-ibu? Wahai Musa, lari, disuruh lari. Ketika Musa disuruh lari, di hadapan Musa ada Laut Merah, Sungai Nil. Tapi Musa seorang nabi yang bertakwa. Allah suruh dia lari, Musa lari terus. Dan Musa nggak protes sama Allah. Ya Allah, Anda nggak lihat di depan ada laut, lari gimana? Itu kita sering seperti itu. Allah suruh kita tinggalkan riba, kita bantah. Nanti kalau saya tinggalkan riba, saya makan apa? Saya kerja di mana? Nabi Musa ketika diperintahkan Allah lari, secara akalnya nggak masuk akal Nabi Musa. Mau lari ke depan laut. Tapi Musa orang yang bertakwa, sami'na wa ata'na. Ternyata ketika Nabi Musa tepat di sisi lautan, Allah jadikan laut itu terbelah. Itu yang kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar. Dan terkadang jalan keluar itu tidak pernah masuk di logika kita. Apa terbayang bagi Nabi Musa? Lautan yang begitu dalam, besar, akan terbelah. Gak terbayang sama Musa alaihissalam. Tapi dia tahu yang memerintahkan siapa? Allah sama dia. Dan itu adalah amalan hati, keyakinan. Bagaimana kita belajar benar-benar yakin dengan aturan Allah? Yakin kalau saya tinggalkan yang haram ini, Allah tidak mungkin sia-siakan saya. Harus yakin. Lihat lagi bagaimana keyakinan, ketakwaan hatinya Hajar. Siapa Hajar ini? Istrinya Nabi Ibrahim. Hajar bersama anaknya yang sedang menyusui. Ada Hajar, kemudian anaknya Ismail, kemudian Ibrahim alaihissalam. Ibu tahu bagaimana kisah Hajar ketika Nabi Ibrahim sampai di Mekah, dan Mekah nggak kayak sekarang, Bu. Oh, sekarang Mekah, Masya Allah, gedung-gedung tinggi, semua fasilitas ada. Di zaman Nabi Ibrahim semua gurun pasir, lembah-lembah gurun pasir. Apa kata Ibrahim, seorang suami yang saleh kepada istrinya yang salehah? Wahai Hajar, aku akan tinggalkan engkau di tempat ini, biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah yang tandus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Hajar? Hajar nggak takut. Masa saya ditinggal, saya sendirian sama anak saya di tengah gurun pasir, Bu. Hajar hanya menanyakan satu hal kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai suamiku, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan aku di sini? Dia tanya itu sama Ibrahim. Engkau tinggalkan aku di gurun pasir ini, apakah karena keinginanmu atau murni karena perintah Allah yang datang kepadamu? Kata Ibrahim, Allah yang telah perintahkan kepadaku. Maka langsung Hajar, seorang wanita yang salehah ini, mengatakan, kalau begitu, innallah la yudayyi' bida'atah. Demi Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang telah patuh dan taat kepadanya. Lihat keyakinan, Bu. Maka di saat itu Allah tolong dia dengan air Zam-Zam dan seterusnya. Maka seorang ketika dia bertakwa,
Terkadang dia akan sampai kepada sebuah ujian di mana dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam Islam, rezeki terbagi menjadi dua. Pertama, rezeki yang am, rezeki yang umum. Rezeki yang umum. Orang muslim dapat, orang kafir dapat. Wanita yang berhijab dapat, wanita yang tidak berhijab dapat. Orang yang sholat dikasih Allah, yang tidak sholat pun dikasih Allah. Itulah rezeki yang berkaitan dengan semua kenikmatan dunia. Maka jangan pernah kita bangga, jangan pernah kita merasa disayang Allah, jangan pernah kita merasa dispesialkan Allah hanya karena kita berlebih dalam rezeki yang ini. Ini banyak orang kadang-kadang udah ngaji nggak ngerti, Bu. Udah ngaji bertahun-tahun, ngajinya sunnah, tapi tetap kalau sudah urusan harta itu terkagum-kagum, termewah-mewah dengan harta. Bu, dunia ini nggak ada nilainya, Bu. Kalau ibu berjalan di sebelah teman ibu yang dia mungkin seorang pejabat, dia orang yang dikenal di masyarakat, ada kebanggaan di hati ibu. Dan kalau berjalan di sisi orang-orang fakir, ada perasaan biasa saja. Kata Imam Ibnul Jauzi, berarti hatimu masih termasuk hati para pecinta dunia. Jalan sama pejabat nih, Masya Allah. Oh, antum kenal gak sama ini? Ini fulan nih, Masya Allah. Pecinta dunia. Makanya kata para ulama, kalau rezeki yang Allah kasih sama kita, Allah tambah, Allah banyakkan, yang itu berkaitan dengan rezeki dunia, justru hati-hati. Karena orang lebih banyak hancur dan binasa karena diberikan kenikmatan dunia. Saya mau tanya sama ibu-ibu, semua nama-nama dalam Al-Quran yang Allah abadikan mereka orang-orang yang besok di akhirat dalam neraka, itu orang-orang kaya atau miskin? Kaya semuanya. Fir'aun, Haman, Abu Jahal, semua orang di dalam Al-Quran yang Allah laknat semua dari kelompok orang kaya. Kenapa? Karena memang fitnah terbesar umat Nabi Muhammad masalah fulus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ini ada fitnahnya masing-masing. Umat Nabi Nuh ujiannya lain lagi. Umat Nabi Ibrahim ujiannya lain lagi. Dan khusus umatku kata Nabi, ujiannya dalam masalah harta. Iya, enggak semua orang kaya yang tergelincir dengan harta. Banyak juga orang miskin yang lalai dari agama. Tetapi lebih banyak orang gagal ketika diuji dengan harta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, Nabi masuk ke dalam surga. Apa kata Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam? Ra'aitu aktsarahal fuqara. Aku menginjakkan kakiku di surga Allah dan aku saksikan kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang fakir, orang-orang susah. Dan kebanyakan orang yang beriman dari kalangan para sahabat, orang-orang fakir, orang-orang susah. Apa yang ingin saya katakan? Jangan pernah menganggap kalau hidup saya nyaman, nikmat Allah banyak kepada saya, harta saya banyak, Allah sayang sama saya. Itu buang jauh-jauh kalimat itu, buang. Oh, kalau si fulan uangnya banyak, kalau si fulan kaya, Allah sayang sama dia. Oh, tapi kalau si fulan miskin, Allah benci sama dia. Bukan itu barometernya, Bu.
Ada sebagian ustadz terlalu semangat sehingga dia mengatakan orang Islam harus kaya. Orang Islam wajib kaya. Benar nggak kalimat ini, Bu? Saya mau tanya sama Ibu, benar nggak kalimat ini? Orang Islam wajib kaya. Ini saya kalau jumpa saya sama ustadznya, saya bilang, Pak Ustadz, kalau orang Islam wajib kaya, berarti yang paling pertama gagal mengamalkan agama para sahabat. Karena semua para sahabat mayoritasnya orang miskin. Kalau dibilang wajib jadi orang kaya, para sahabat gagal beragama semuanya. Karena mayoritas para sahabat orang-orang miskin. Namun yang perlu diingat, harta itu tidak tercela secara zat, tapi dia tercela bagaimana kita bermuamalah dengan harta. Kalau ibu diberikan harta oleh Allah, maka jadilah seperti Abu Bakar. Minimal mencontoh sebagian dari sikap beliau. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf. Hartanya banyak, tapi nggak sampai hati, di tangan aja. Inilah orang-orang hebat di masa para sahabat. Ketakwaan yang ada di hatinya. Karena bagi dia rezeki dunia itu rezeki yang tidak spesial. Tandanya tidak spesial apa? Orang yang tidak pernah sholat dikasih rezeki dunia. Dan terbukti 10 orang terkaya di dunia, ada orang muslim nggak? Nggak ada. Orang kafir semua. Tandanya apa? Itu bukan barometer kasih sayang Allah, bukan. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah buat dia mengerti dengan agamanya, berarti Allah menginginkan kebaikan untuknya. Inilah standar Allah cinta atau benci sama kita. Semakin kita mengerti dengan agama kita, semakin kita mengamalkan agama kita, itulah tanda Allah sayang dan cinta sama kita. Itu standarnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Nabi mendidik hati beliau menjadi seorang hati yang bertakwa. Aisyah radhiyallahu taala anha itu di antara istri Nabi dan di antara 7 orang yang paling banyak menghafalkan hadis. Ada 7 sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis, satu di antaranya perempuan. Itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah, beliau pernah diberikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan 100.000 dinar. 100.000 dinar. Atau 400.000, saya lupa, kurang lebih segitu. Jadi kalau kita jadikan rupiah sekitar 4 miliar. Aisyah diberikan oleh pemerintah Muawiyah 4 miliar pagi hari. Apa kata Muawiyah? Wahai utusanku, lihat apa yang Aisyah lakukan dengan harta itu. Subhanallah, hati yang bertakwa. Dapat uang 4 miliar pagi hari. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, ternyata sore hari Aisyah sudah membagikannya kepada semua orang-orang fakir Madinah. 4 miliar, Bu. Namun bersamaan dengan itu, kami melihat bajunya Ibunda Aisyah ada 11 sampai 16 tambalan di baju beliau. Begitu orang yang mengejar akhirat, Bu. Saya nggak maksa ibu untuk menambal baju, tidak. Jangan. Nanti stres. Tapi saya ingin mengajak bapak ibu semuanya, kita nggak bisa contoh mereka 100%, paling tidak mengambil sebagiannya dari contoh kehidupan mereka. Itu kisah para sahabiat. Harta tidak membuat mereka lalai dari akhirat. Oleh karena itu, inilah rezeki yang pertama, dan ini rezeki yang umum. Rezeki yang kedua, itu adalah al-iman wal Islam. Ini rezeki yang spesial. Al-iman wal ihsan. Inilah rezeki
yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan tentang bagaimana perjuangan sebagian para sahabat. Kalau hati mereka sudah mendapatkan hidayah, mereka akan menjadi orang yang sangat cinta kepada agamanya. Ada salah seorang sahabiat bernama Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah. Kalau dibacakan dalam biografi para wanita-wanita di masa Nabi, dia termasuk wanita di masa jahiliyah, seorang yang sangat pemberani. Dan di masa dia masuk Islam, dia juga sangat pemberani. Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah, ketika dia belum masuk Islam, dia orang yang paling pertama kali dari kalangan wanita yang semangat untuk membunuh pasukan kaum muslimin. Bayangkan perempuan, tapi dia semangat ingin menghancurkan Islam sebelum masuk Islam. Ibu tahu, saking parahnya Hindun sebelum dia masuk Islam, dalam sebuah peperangan meninggallah Hamzah, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hindun mengatakan, tolong belah dadanya Hamzah ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Hindun saking bencinya dengan Islam, Hindun makan hatinya Hamzah itu. Lihat bagaimana kebencian dia kepada Nabi sebelum masuk Islam. Makanlah bangkai, dibelah dadanya si Hamzah radhiyallahu anhu, diambil sama Hindun, dimakan. Dia tunjukkan kepada umat Islam, saya benci kepada agama kalian. Tapi lihat, iya'lamillah fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimman ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Terkadang hidayah datang kepada seseorang, dan terkadang hidayah itu bisa datang tiba-tiba. Hidayah itu bisa datang tiba-tiba, bisa datang dengan dia menjemput hidayah. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Kebanyakan orang dapat hidayah karena dia belajar. Iya. Hidayatul irsyad wal bayan. Dia hadir di masjid, dia dengar kajian, dapat dia hidayah. Inilah hidayah mayoritas manusia. Terkadang ada orang dapat hidayah tiba-tiba. Mungkin dia merenung, dia sadar dapat hidayah. Termasuk Hindun bin Utbah. Ketika hatinya mulai lembut, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah orang sebelum masuk Islam paling benci kepada agamamu. Sampai disebutkan dalam riwayat itu, disebutkan oleh Hindun, semua manusia di muka bumi ini yang aku paling benci kamu ya Muhammad. Namun setelah aku masuk Islam, tidak ada di permukaan bumi ini yang lebih aku cintai, yang lebih aku utamakan kecuali engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mudahnya Allah membolak-balikkan hati seorang hamba. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha. Ini boleh dibaca dalam doa-doa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan dalam jiwaku dan sucikanlah hatiku dari dosa, maksiat dan penyakit-penyakit hati. Baik kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang senantiasa menyadari dirinya penuh dengan dosa dan maksiat. Hati kita ini, Bu, awalnya dia bersih, putih.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba abdu dzanban, nuqitat fi qalbi nuqtata sauda." Kalau seorang anak hamba, kalau seorang anak Adam melakukan dosa, maka Allah letakkan satu bintik hitam di hatinya. Sekali gibah, satu bintik hitam. Dua kali gibah, dua bintik hitam. Sekali dusta, satu bintik hitam. Dan ulama mengatakan, ada dosa-dosa yang kita itu terasa nikmat melakukannya. Dosa apa diantaranya, Bu? Dosa gibah. Ibu baca tafsirnya Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Barang siapa yang menggibahi satu orang manusia, dia akan disuguhkan di akhirat satu bangkai manusia untuk dia makan. Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Mengapa kalian suka bergibah? Kalian sedang memakan bangkai saudara kalian. Kata Ibnu Abbas, satu kali gibahkan orang, satu kali disediakan bangkai manusia. 10 orang, 10 bangkai. 300 orang, 300 bangkai. Dan kalau sudah urusan kehormatan manusia, Bu, kita tidak akan diampunkan oleh Allah sampai kita minta dihalalkan oleh orang itu. Minta dimaafkan. Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan begini, aku lebih tenang berjumpa dengan Allah dengan satu dosa yang itu berkaitan dengan Allah langsung. Lebih tenang aku daripada aku berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Kenapa, Bu? Kalau orang berkaitan dosanya dengan Allah, Allah Maha Pengasih. Allah bisa ampunkan dosa kita. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hak orang lain, kehormatan orang, nama baik orang, hartanya orang, hutang yang nggak dibayar, hutang, perhatikan hutang, bayar hutang, Bu. Karena orang yang tidak membayar hutangnya sebelum dia meninggal dunia, di akhirat nanti diambil pahalanya. Maka jangan bermudah-mudahan berhutang. Sekarang semua orang mudah berhutang. Sampai baju hutang, gamis hutang, Masya Allah. Beli barang-barang hutang semuanya. Padahal hutang dalam Islam itu diizinkan dalam syariat kalau memang untuk kebutuhan yang mendesak. Maka Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian membahayakan diri kalian setelah kalian aman. Kata sahabat, maksudnya apa ya Rasulullah? Kalian tadinya aman, tenang, hati kalian tentram dan bahagia, kemudian kalian berhutang, Allah cabut kenyamanan dari hati kalian. Itu kalau orang masih normal, Bu. Orang kalau masih normal, punya hutang, gak tenang dia. Tapi kalau udah gak normal dia, punya hutang sebanyak apapun, tenang-tenang aja dia. Maka perhatikan dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Dan oleh karena itu, kalau dosa itu berkaitan dengan Allah, perbanyak taubat. Akan terhapus semua bintik hitam di hati kita. Namun kalau dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, harus segera minta maaf. Minta maaf. Dan Nabi SAW mengatakan, man tataba'al auratal mu'minin tataba Allah auratahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Ibu kalau tahu aib orang, satu orang, jangan cerita, Bu. Walaupun sama suami, jangan. Tujuannya apa? Ya Allah, saya tahu aibnya si fulan, ya Allah. Tapi saya nggak mau cerita. Tujuannya apa? Supaya aib saya besok Allah tutup di hari akhirat. Kita ini hidup, Bu, bukan sebenarnya kepada sesama manusia. Kita ini sebenarnya bermuamalah dengan Allah hidup kita. Ada orang menzolimi kita, kezolimannya besar, tapi kita maafkan.
Ada orang bilang, kok antum bisa maafkan dia? Kok ibu mau maafin dia sih ibu? Kan dia parah banget kezalimannya. Di hati kita apa? Saya ingin dimaafkan Allah di akhirat. Saya maafkan hamba-hamba Allah, semoga di akhirat Allah maafkan saya sebagai orang yang telah melakukan dosa dan maksiat. Makanya memaafkan orang itu mudah sebenarnya, kalau kita punya hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, poin yang terakhir dalam pembahasan ini adalah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Kalau ingin melihat ciri-ciri ketakwaan pada diri kita, Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebutkan Allah di sisi mereka, hati mereka bergetar. Makanya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang ketika kita nasihati tentang Allah, dia mengatakan, urus saja dirimu sendiri. Ini salah satu kalimat yang paling dibenci Allah. Kita lihat mungkin teman kita melakukan kesalahan, kita bilang, janganlah, bertakwalah kita sama Allah, jangan, ini dosa, ini gak boleh. Terus kata teman kita apa? Udah kamu, ente ngurus diri sendiri ente aja, ente urus diri kamu sendiri, jangan urus saya, urus diri kamu sendiri. Kata Nabi, ini ucapan yang paling dibenci Allah. Karena seharusnya seorang mukmin kalau diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka getar, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi kalau ingin iman itu terus bertambah, maka perbanyak baca Quran, banyak-banyak baca Quran. Jangan nonton, jangan baca yang sesuatu yang tidak jelas, baca Quran, udah. Tenang kita. Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, dengarkan dengan baik. Semoga kalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata sebagian para ulama salaf, semakin ingin kalian bahagia, semakin banyak bacaan Quran kalian. Makanya orang yang paling bahagia itu siapa, Bu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena zikirnya paling banyak kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia, itu sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Semakin sering Bapak Ibu baca Quran, kita membaca kitabullah, semakin hati kita ini bersih. Dan Utsman telah mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati itu bersih, maka hati itu tidak pernah kenyang dari membaca Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa zahir wa batinan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan rasa takut kita kepada Allah dan menjadikan kita bersama keluarga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin saya mohon izin lebih cepat karena masih ada jadwal menunggu di Pertamina Jakarta Pusat. Jadi saya buka pertanyaan mungkin 3 orang saja. Nanti lain waktu kita lamakan insyaallah. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya. Ya, boleh, Bu. Mic-nya ada? Boleh. Afwan, Bu, ya.
Ya cerita juga nggak apa-apa kalau cerita juga. Nah, ini bertanya pada saat mengenai takwa. Kan di situ kan harus ada rasa takut. Iya. Tapi selama ini kita kan kehidupan kita dalam ada satu hal yang kita harus jaga kesehatan. Sebenarnya dalam olahraga gitu Pak Ustaz. Iya. Nah, kita kan di situ kan olahraga ada yang tidak sesuai dengan cara pakaian dan musik. Makanya saya kan kadang-kadang mau ke gym itu tapi ada musiknya gitu Pak Ustaz. Padahal saya udah berusaha pakai Masya Allah. Masya Allah, baik. Terus kedua, cara berpakaiannya Pak Ustaz. Kalau kita berpakaiannya, apakah berbentuk? Kalau saya lihat saya mau pakai seperti kayak apa gitu ya Pak Ustaz, kan aneh. Tapi untuk kesehatan bagaimana Pak Ustaz? Terus kedua, apakah maksud saya apakah itu kalau kita berpakaian tidak sesuai syariat, apakah itu belum kita bertakwa dan beriman? Iya, baik. Gitu maksud saya. Terus kedua mengenai Zulhijjah ini Pak Ustaz, kan kita sebentar lagi puasa. Tanggalnya itu ditentukan kapan Pak Ustaz? Apakah kita ikut hilal pemerintah atau bagaimana Pak Ustaz? Baik, Bu. Barangkali. Baik, boleh satu lagi kalau masih ada. Coba dua aja, dua nggak keburu tak dua boleh. Silahkan. Ada lagi? Dua aja cukup, Bu. Baik. Baik para ummahat rahimani wa rahimakumullah ya. Pertama berkaitan dengan olahraga ya. Pertama, wanita hukum asalnya di rumah. Ibu tahu Saudah istri Nabi, ditanyakan kepada dia, "Ya Saudah, kenapa engkau tidak haji lagi, enggak umrah lagi? Sementara istri-istri Nabi yang lain banyak yang berangkat haji dan umrah." Apa kata Saudah? "Aku sudah pernah haji dan umrah. Sementara Allah memerintahkan kepadaku untuk menetap di rumahku. Wa qarna fi buyutikunna." Jadi pertama dipahami, wanita itu hukum asalnya dia di rumah. Kalau dia keluar rumah, maka akan banyak fitnah. Kalaupun dia harus keluar rumah, ada aturan yang sangat ketat. Aturan yang sangat ketat. Nah, berkaitan dengan olahraga, wanita dalam kondisi apapun tetap dia wajib menutup aurat dengan sempurna. Jangan karena alasan mau nge-gym akhirnya jilbab besar jadi jilbab pendek. Kalau ke majelis taklim pakai jilbabnya besar, kalau di tempat gym pakai pendek. Ini nggak benar ini belajarnya nih, Bu. Ini bertakwalah sama Allah. Dan ingat, olahraga penting, apalagi buat saya, penting ya. Saya ngomong dulu nih, biar nggak sensitif nih. Olahraga penting, apalagi buat saya. Tetapi Bu, kalau ibu perempuan, carilah tempat olahraga yang benar-benar terselamat dari fitnah. Walau itu susah. Ibu cari tempat gym, atau tempat senam, atau apa, khusus wanita, sulit. Apalagi ngangkat-ngangkat besi, sulit. Maka minimal ibu jalan. Nge-gym ngapain nge-gym, Bu? Mau berotot? Atau ngapa gitu? Jadi maksud saya, jangan menganggap kalau segala-galanya harus ikut orang. Oh, orang sekarang sedang rajin-rajin naik sepeda juga ikut. Kesehatan datang dari Allah, Bu. Tapi kalau ibu ingin menjaga kesehatan, minimal harus ibu tahu syariat Allah, jangan dilanggar. Kalau ibu olahraga sambil ada musiknya, maksiat, Bu. Makanya jangan sampai seorang ingin dia berolahraga tapi dia melakukan dosa dan maksiat. Dan insya Allah kalau ibu bertakwa kepada Allah ya, kemudian menjaga pola hidup yang sehat, dengan ibu jalan sama suami dengan pakaian yang besar, seperti datang ke majelis ilmu, itu sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Itu sudah cukup insya Allah ta'ala. Karena ada pelanggaran syariat. Kalau ibu sudah pergi ke tempat-tempat gym, apalagi yang ada ikhtilatnya, laki-laki perempuan di situ, gimana? Dan pasti itu ada efek dalam ibadah kita, pasti. Ada salah seorang masuk ke dalam masjid, dia lihat ada seorang yang berjalan seperti pincang.
Kata ulama ini, terbesit di hatiku kayak ingin menertawakan. Tapi aku beristighfar sama Allah. Apa kata ulama salaf ini, Bu? Ternyata karena perbuatan itu di hatiku, 3 bulan Allah membuat aku susah sholat malam. Hanya karena lihat orang, kemudian terbesit di hati kayak lucu atau apa gitu. Apalagi maksiat yang terang-terangan. Jadi kalau ibu olahraga silahkan, tapi tetap berpakaian yang syar'i, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Kemudian pilih tempat yang tidak ada musiknya, tidak ada campur baur laki-laki dan perempuan. Dan itu tempat yang sangat sulit didapatkan, tapi paling tidak ibu jalan aja. Itu paling tidak. Ya, jangan ikut-ikutan dengan gaya-gaya orang-orang kafir. Ada perempuan fitness, kita fitness pula. Ini ada perempuan cadar fitness, Masya Allah. Diposting di media sosial, fitnah, Bu. Mana ada wanita salaf ya, kita bicara orang ngaji sunnah ya. Para sahabat dulu tertutup, Bu. Ibu tahu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sudah meninggal dunia, dia seorang wanita yang paling berilmu dari kalangan sebagian para sahabat. Aisyah saja nggak pernah ngajar di tempat umum, laki-laki nggak ada. Itu untuk ngajar agama nggak ada. Tapi apa yang beliau lakukan? Kalau ada para sahabat laki-laki yang datang bertanya kepada Aisyah, mereka bertanya dari balik tirai. Kehormatan wanita muslimat. Nggak kayak sekarang, ustazah berdiri di masjid, di depannya laki-laki, belakangnya perempuan. Bukan seperti itu dakwahnya perempuan, Bu. Perempuan itu dia harus terjaga, harus dia tidak boleh terlihat kecuali sama yang mahramnya dalam beberapa kondisi. Jadi jagalah kehormatan diri. Kalau kita sudah ngaji, apalagi pakaian jangan berubah-berubah. Pakaian ibu ke masjid itulah pakaian ibu yang sebenarnya. Ya, jadi jangan dirubah-rubah. Kemudian yang kedua, puasa Zulhijjah, ya. Ini harus berkaitan dengan ru'yatul hilal, dan itu wewenangnya pemerintah. Nggak ada dengan hisab, itu nggak ada, Bu. Dengan hisab itu ada setelah tertutup hilal itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Fa in ghamma 'alaikum. Berpuasalah, berbukalah, berhari rayalah karena melihat hilal. Dan ini adalah fikih yang berkaitan dengan pemerintah. Maka ikuti pemerintah dalam masalah berhari raya, termasuk dalam masalah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, satu lagi terakhir, silakan Bu. Kalau kita mau ke dokter, tapi di sana nggak ada dokter perempuan, yang kita gimana ya? Cari yang ada dokter perempuan Di rumah sakit lain. di rumah sakit lain. BPJS. Agama. Ibu mau selamat nggak agama ibu? Nah. Jadi Bu, kita ini banyak jadi orang yang kalau urusan agama ribet. Urusan dunia kita pacu-pacuan sama orang. Dalam masalah berobat, Bu, sebenarnya memang dibolehkan seorang dengan lawan jenis ketika tidak ada dokter yang perempuan. Kalau ibu pergi ke rumah sakit nggak ada dokter perempuan, cari rumah sakit yang ada dokter perempuan. Tidak ada dokter perempuannya, cari dokter perempuan yang kafir. Itu yang kedua urutannya. Daripada laki-laki muslim, lebih baik dokter perempuan kafir. Karena berkaitan dengan aurat. Jadi dalam masalah berobat tidak ada rukhsah di masa sekarang ya. Dokter perempuan banyak, dokter laki-laki banyak. Kecuali benar-benar nggak ada dokter perempuannya, baru dokter laki-laki. Ya, jadi selama ibu bisa ke dokter perempuan, lakukan, Bu. Itu lebih selamat untuk agama dan kehormatan kita. Cuman kadang-kadang orang, wah terlalu berlebihan. Enggak. Masalah berlebihan tidak berlebihan, itu tergantung rasa takut sama Allah. Orang semakin dalam rasa takutnya kepada Allah, semakin dia hati-hati. Semakin dia menyepelekan agamanya, semakin dia nggak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai kajian kita pada pertemuan ini, semoga bermanfaat
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.